diceritakan Mbak, awal mula adanya IMA Seni Saelia ini bermula dari apa dan bisa diceritakan sejarahnya bagaimana? Jadi berawal dari pertama kali itu kita membuka sanggar yang bernama Sanggar Budaya Sailia. Nah, di mana di sanggar kami ini uh, lebih spesifikasi tentang wastra, limbah, dan rempah. Dan juga di sini di sanggar kami ini kita juga mengelola anak-anak dari kalangan prasejahtera juga untuk belajar gratis di sanggar kami ini. Nah, berawal dari situ mulai itu muncul ide dari anak-anak sanggar kami untuk bagaimana kalau misalnya kita kembangkan aja menjadi uh, desa wisata di sini. Jadi warga-warga di sini juga bisa ikut berperan untuk mengembangkan desa ini gitu. Jadi bermula dari sanggar, akhirnya kita juga sekarang membuka kunjungan wisata edukasi seni budaya untuk umum. Itu dimulai pada tahun berapa Mbak untuk IMA Seni Saelia ini? Berawal kalau dari sanggar itu kita mulai di tahun 2020 itu ketika sedang pandemi COVID. Nah, kalau untuk IMA Seni Celia ini baru kita buka di tahun ini. Jadi pengembangan dari sanggar tersebut. Bagaimana animo masyarakat atau animo para pelajar terkait dengan IMA Seni Saelia ini? Karena kan di sini yang mengelola juga anak-anak sanggar kami juga gitu. Jadi semuanya turut berperan aktif juga, dan juga untuk animo dari masyarakat, terutama dari pelajar khususnya itu sangat antusias sekali. Jadi untuk para pelajar sekarang tidak perlu untuk berkunjung atau ke tempat yang jauh-jauh kalau kata gurunya sih ya. Jadi cukup di sini itu sudah ada semuanya gitu. Di sini jadi ada seni pertunjukannya, lalu juga ada kerajinan, jadi pembuatan workshop gitu. Jadi workshop tentang kearifan lokal, lalu juga workshop tentang lingkungan, tentang kebudayaan, tentang seni musik, dan juga 72 jenis kearifan lokal lainnya di sini. Jadi semuanya sudah komplit ada di sini. Kearifan lokalnya itu berarti khas dari Kabupaten Tangerang. Iya. Karena untuk kerajinannya sendiri tadi, ini ada apa saja jenisnya dan produknya apa saja yang sudah dibuat dari IMA Seni Saelia ini? Nah, untuk produk unggulan kami ini di sini ada topi bambu, di mana topi bambu ini merupakan produk kearifan lokal dari Kabupaten Tangerang khususnya, dan juga yang sudah kita buat juga ada peci bambu. Kalau untuk topi bambu ini sudah meraih rekor dunia juga. Nah, untuk peci bambu ini kebetulan saya sendiri sebagai fashion designer, jadi saya berkecimpung di dunia fashion ini juga membantu untuk menciptakan produk-produk inovasi lainnya. Dan saya juga sebagai inovator daerah di kabupaten di sini, jadi setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali saya harus membuat produk-produk inovasi lainnya yang berkaitan tentang kearifan lokal. Untuk produk terbaru Mbak dari IMA Seni Saelia ini apa? Nah, untuk produk terbaru kemarin kita juga mendapatkan juara kedua, yaitu tentang ini pembuatan pewarna alam dari arang bambu, tapi kita ciptakan menjadi berbagai macam kerajinan, contohnya batik, ada home decor, lalu ada yang lain-lainnya itu dari arang bambu. Artinya pewarnanya dari arang bambu. Iya. Dari arang bambu itu bisa menghasilkan batik begitu. Iya, karena kan kita prosesnya dari hulu ke hilir, di mana para pengrajin ini ketika menganyam bambu itu kan masih banyak sisa anyamannya. Nah, itu biasanya kita buat lagi menjadi produk-produk kecil untuk jadi souvenir, sisa-sisa anyamannya itu. Lalu masih ada sisanya lagi, biasanya sisa-sisa pembakarannya itu kita gunakan sebagai pewarna alaminya gitu. Pak, sebelum ke jasa, kita coba mengulik ke produk dulu. Ini untuk pemasarannya sudah sampai mana sih Mbak? Untuk pemasarannya biasanya kita ada juga di pameran-pameran juga, lalu juga melalui media sosial, dan juga alhamdulillah untuk pengirimannya itu juga sudah keluar negeri juga. Jadi seperti ke Malaysia, lalu juga kemarin ada kunjungan dari Jepang, dari Amerika Serikat ke sini gitu. Dan banyak, kita juga pernah ekspor juga untuk ke Eropa. Artinya bukan cuma membuat produk, tapi juga sebagai bahan ajaran ada di sini untuk membuat itu ya Mbak ya? Yeah. Nah tadi jasa tadi, artinya setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali ada workshop di sini? Untuk kegiatan workshop ini di sini seminggu sekali itu ada pasti. Jadi kayak membuat tergantung jadwalnya gitu. Kalau untuk seni tari itu dia setiap hari. Kalau untuk seni tari setiap hari. Lalu kalau untuk workshop membatik itu ada waktu-waktu tertentunya juga, bisa hari Rabu atau hari Sabtu.
sisa-sisa anyaman bambu. Ini dari daun-daunan. Ini juga dari daun. Dari daun-daunan bagian mananya, Mbak? Ini semuanya. Oh, semuanya dari daun-daunan? Iya. Ini Daun dari apa? daun jati, daun ketapang, daun jambu, lalu ada daun kersen, daun jarak, sama daun apa lagi nih? Daun pucuk merah. Nah, ini anak-anak dari Imasinis Sailia divisi fashion. Jadi di sini ada divisi fashion designer juga untuk dia bikin-bikin baju seperti ini gitu untuk kostum. Ada dari divisi Kria, divisi Wastra, itu ada per divisi-divisinya gitu dari anak-anak kami di sini. Kalau ini yang divisi fashion, dia lebih mengembangkan produk-produk berkaitan tentang fashion. Yang karena tagline kami di sini ramah lingkungan, jadi produk-produk yang kami bikin ini produk-produk ramah lingkungan semua di sini. Ini pakai pewarna buatan dari sini juga berarti? Warnanya langsung dari daunnya Langsung dari sendiri. daunnya sendiri, Iya. ya. Sama dari kalau ini kita pakai jengkol. Nah, ini kemarin juga yang diundang sama Raffi Ahmad itu karena kita menggunakan pewarna jengkol, dari jengkol, ini dari kunyit, lalu ini dari secang, ini dari tegeran, dan ini dari yang abu-abu ini dari bambu arang. Tapi sama kita dicombine sama daun-daun telang, kemudian dipayat. Cangkang kerang yang di pantai Tanjung Lesung itu sama di mix sama bulu kelinci, tapi kelincinya ini kita dapetin dari Lembang, dari rumah makan yang produksi sate kelinci itu kan bulunya banyak kebuang. Kebetulan itu UMKM-nya teman saya juga, jadi saya minta bulu-bulunya ini gitu untuk dimanfaatin. Ini dari kerang-kerang, ini juga sama. Nah, ini yang saya bilang tadi, sisa-sisa anyaman bambu dari pengrajin ini kita olah lagi jadi aksesoris. Ini dari serat pisang yang dianyam. Ini juga dari tenun baduy. Nah, selain 15 serat alam, di sini kita punya 500 produk itu dari tenun baduy. Jadi di mana kita ke baduynya langsung untuk mengedukasikan para pengrajin baduy di sana. Biasanya mereka punya kain-kain reject. Nah, kain-kain reject ini kan karena suka nggak laku kalau dijual. Nah, itu sama saya dibeli untuk dibuat jadi aksesoris seperti ini. Oh, ini dengan teknik makram. Nah, ini dari bambu. Ini sepatu dari bambu. Ini dari bambu, dari anyaman bambu, dicombine dengan tenun baduy. Masih kita pakai di sini tenun baduy karena merupakan wastra lokal khas Banten ya. Nah, ini juga ada topi. Ini sama sisa dari anyaman. Ini ada kulit jagung yang udah kita keringin. Nah, ini dari bambu tadi, dari arang. Dari arang. Ini dari arang, bambu. Nah, yang tadi saya bilang, jadi di sini nggak ada yang terbuang limbah-limbah di sini karena kita manfaatkan semua. Sampai 1 cm anyaman bambu aja ini kita nggak ada yang kita buang. Jadi semuanya produk-produk kita tuh produk-produk ramah lingkungan. Karena emang tujuan kita untuk menjaga lingkungan karena di sini kawasannya sudah kawasan industri di mana banyak polusi, banyak sampah, banyak limbah. Jadi kita coba untuk memanfaatkannya itu. Ini untuk pameran saja atau diperjualbelikan juga? Diperjualbelikan juga. Untuk satu begini ini berapa? Kalau misal sepatu ini kisaran 300 sampai 500 atas gitu. Jadi emang ada nilainya, ada harga jualnya juga gitu. Kalau untuk produk aksesoris dan souvenir itu mulai dari harga 10.000 sampai 50.000 ke atas gitu. Nah, ini produk-produk ada serat pisang, ada bambu, ada cangkang kerang, ada dipakai. Cuman ini lukisannya, ini lukisan tentang IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Nah, ini kita buat painting, jadi dilukis tangan semua. Kan contohnya kita paduin dari berbagai macam material. Tasnya rotan, ininya anyaman bambu, ini pisang, lalu ini sisa anyaman baduy yang nggak kepake itu. Lalu di sini ada manik-manik dari kayu. Ini tadi serat kelinci itu. Lebih banyak. Nah, lalu juga kemarin selain itu kita juga mengajarkan nih ke berbagai-bagai daerah di berbagai macam provinsi. Jadi berbagai macam kerajinan. Kebetulan saya seorang instruktur juga.
Jadi bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga untuk mengajarkan desa-desa tertinggal atau desa-desa yang ingin dikembangkan menjadi desa wisata seperti itu. Jadi contohnya potensi sumber daya alam di desa ini tuh lebih banyak, misalnya kayak ini kemarin kita mengembangkan di Subang. Ini di sana, di warga di sana ini banyak kebun nanas kan. Nah biasanya nanas itu cuma dijual seratnya aja, tapi sekarang produk nanas ini bisa dikembangkan jadi berbagai macam produk. Nah contohnya ini.